Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan manusia diciptakan di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada kenyataannya, banyak manusia diberikan tugas untuk mengemban amanah oleh Allah, sebagai khalifah di muka bumi ini. Akan tetapi, itu semua tidak menyebabkan manusia melalaikan tujuan utama mereka diciptakan, yaitu, hanya untuk beribadah. Maka, sebagai seorang muslim, hendaknya kita mengkreasikan setiap perbuatan yang kita lakukan, agar bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam ayat lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus." Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Sebab, Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Dalam hal ini adalah sholat, adalah, karena di yaumul hisab nanti, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa, betapa pentingnya ibadah sholat, yang dilakukan 5 kali dalam sehari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka, jika sholatnya baik, sungguh, ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh, ia telah gagal dan rugi." Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasai. Di samping itu, sholat merupakan salah satu cara kita berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab salah satunya, Allah memerintahkan wajibnya sholat bagi kita, khususnya umat Islam. Akan tetapi, tahukah kalian, ada banyak orang-orang yang rajin dalam sholatnya, tapi kelak di akhirat, mereka masih tetap masuk ke dalam api neraka. Lalu apa sebenarnya sebab mereka, sehingga masuk ke dalam neraka itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi, dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara, tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Sahabat sang pencinta ulama channel, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, bahwa sesungguhnya, sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Artinya bahwa, jika seseorang sudah melaksanakan sholat, tapi tetap masih melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti ada masalah dengan sholatnya, atau ada masalah dengan wudunya, atau jangan-jangan ada masalah dengan pakaian yang ia kenakan, sehingga menyebabkan sholatnya tidak berbekas ke dalam dirinya. Berikut ini, merupakan beberapa golongan orang yang rajin sholat, tetapi, kelak di hari kiamat mereka malah masuk ke dalam neraka. Pertama, sholat tapi percaya dukun. Orang yang sholat, tetapi ia tetap percaya kepada dukun, dan hal-hal yang semisal dengannya, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Orang yang percaya kepada dukun, berarti ia telah melakukan perbuatan syirik, atau dengan kata lain, ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa, melainkan dosa syirik. Jika Allah tidak mengampuni dosanya, maka, tentulah sudah pasti, ia akan terjerumus ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya, Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu, bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar." Quran Surat An-Nisa ayat 48.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim menjelaskan, orang yang percaya kepada dukun, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Hadis riwayat Muslim nomor 2230. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, siapa yang mendatangi para dukun peramal nasib, lalu ia membenarkan apa yang mereka katakan, maka ia telah kafir terhadap apa yang turun kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Kedua, sholat tapi suka bergunjing. Selanjutnya, orang yang rajin menjalankan sholat, akan tetapi ia tetap terjerumus ke dalam neraka, adalah orang yang sholat, akan tetapi, ia selalu bergunjing kepada sahabat-sahabatnya, atau mengumpat orang lain. Karena sesungguhnya, perbuatan itu adalah sebuah kebatilan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan perbuatan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42-48. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan orang-orang yang menggunjing, atau mengumpat orang lain, kelak di neraka akan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujarat ayat 12. Ketiga, sholat tapi mengabaikan anak yatim. Ajaran tentang saling tolong-menolong, kasih sayang kepada sesama, sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam. Hal ini terbukti, adanya perintah berzakat yang diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Sesuai syariat Islam, orang-orang yang sholat, tetapi ia masih tetap mengabaikan anak yatim, adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama, dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, maka dia itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menolong memberi makan orang miskin. Maka, celakalah orang yang sholat, yaitu, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, dan berbuat ria, dan enggan memberi bantuan. Quran Surat Al-Maun ayat 1-7. Maka, orang-orang yang sholat tetapi tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama, adalah termasuk dalam orang-orang yang celaka, sekalipun ia ahli ibadah. Maka, ia juga dapat masuk ke dalam neraka, karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42-44. Keempat, sholat tapi suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar, dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di masa seperti ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun sebuah kebohongan, akan tetap dianggap sebagai dosa besar, meskipun ada seseorang yang rajin sholatnya.
Namun, apabila lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalnya, dan apabila ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaknya kalian berkata jujur, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang yang membiasakan dirinya berkata benar atau jujur, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya, dusta itu membawa pada keburukan atau kemaksiatan, dan keburukan itu membawa ke neraka, dan orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta." Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Kelima, sholat tapi minum minuman keras. Hal ini sering kita jumpai di kalangan masyarakat. Banyak sekali orang yang melakukan sholat, tetapi suka minum minuman keras. Ini akibatnya, apabila menganggap sholat hanya sebagai rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Kebanyakan orang yang sholat belum tentu bisa terhindar dari minuman keras ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras. Untuk itu, sebagai umat Islam, wajib hukumnya untuk menghindari khamar dan menjauhinya, dan segeralah bertobat. Apabila pernah meminumnya, karena meskipun sholatnya rajin, tetapi apabila suka meminum khamar, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa minum khamar, pasti Allah memberi minum kepadanya air panas neraka jahanam." Hadis riwayat Al-Bazzar. Sahabat Sang Pencinta Ulama Channel, demikianlah penjelasan mengenai orang-orang yang mengerjakan sholat, tapi di akhirat ia tetap akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua yang menonton video ini dapat mengambil pelajaran, sehingga jangan sampai termasuk ke dalam orang-orang yang terjerumus ke dalam neraka karena melaksanakan hal-hal yang disebutkan di atas. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya Robbal Alamin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.